Siapa sih yang nggak kenal sama Bapak Presiden yang ke-6 ini? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut dengan baik. Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang lebih dikenal dengan nama SBY, adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Masih teringat ketika pemilu tahun 2004 lalu, hasil quick count menunjukkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilu presiden. Seluruh stasiun TV mengabarkan satu berita yang sama, yaitu "Selamat datang Presiden baru". Susilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai jenderal yang memiliki pemikiran cemerlang. SBY menekankan pada diplomasi damai. Diplomasi ini juga termasuk jargon Thousand Friends, Zero Enemy yang sangat kental pada saat masa pemerintahan Presiden SBY. Dengan slogan ini serta fokus SBY pada peningkatan kesejahteraan dan perbaikan citra internasional Indonesia, dapat dituliskan beberapa catatan seputar kepemimpinan SBY. Tahu gak sih gaya kepemimpinan Pak SBY itu gimana? Jadi gaya kepemimpinan Pak SBY itu termasuk tipe gaya yang harismatik, di mana tipe harismatik ini dapat diartikan sebagai adanya aura dari seorang pemimpin yang mengakibatkan banyaknya pengikut yang rela, patuh, dan taat kepadanya. Gaya kepemimpinan karismatik sendiri bisa diartikan sebagai suatu keistimewaan atau kelebihan dari sifat seseorang dalam mempengaruhi pikiran, tingkah laku, dan perasaan orang lain, sehingga dalam suasana batin mereka bisa mengagumi dan mengagungkan seorang pemimpin itu sendiri yang bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh seorang pemimpin. SBY yang selalu rapi berpakaian dan sangat memperhatikan penampilannya di depan publik dikenal sebagai orator ulung dengan ragam bahasa formal yang teratur. Pilihan kosakata yang tepat dan sistematis, orang merasa enak mendengarnya. Tak heran, SBY pernah dinobatkan sebagai tokoh berbahasa Indonesia terbaik oleh majalah Tempo beberapa waktu lalu. Gaya bahasanya baku, tetapi tidak kaku. Ini tentu tidak lepas dari latar belakang militernya yang serba formal. Kendati berkomunikasi tingkat tinggi, halayak bisa memahami isi yang disampaikan dengan baik. Agar tidak lepas konteks, SBY selalu membawa kertas kecil untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Untuk lebih menekankan pesan yang disampaikan, SBY sering menggunakan bahasa tubuh atau gestur secara tepat bersamaan dengan kata atau kalimat yang diucapkan. Penggunaan bahasa tubuh yang tepat bisa lebih menekankan pesan yang disampaikan. SBY memanfaatkannya dengan sangat baik. Selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegaan atau supremasi hukum diberikan porsi dengan sangat baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintah SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan, diantaranya yang pertama adanya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau biasa kita sebut BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, banyak isu kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya. Beberapa diantaranya adalah yang pertama kasus Senturi, yang kedua kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantasan, yang ketiga korupsi kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, yang keempat kaum sekretariat gabungan, yang kelima isu Jaksa Agung yang terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan yang terakhir konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Cukup sekian pembahasan mengenai gaya kepemimpinan SBY pada video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.